untuk menjadi cawapres, tentu kan dilihat lagi partainya berapa. AHY kan harus dilihat, loh Demokrat dapatnya berapa nanti di Pileg. Kemudian PSI, katakanlah ini mungkin salah satu partai yang pasti mendukung Gibran. Para pihak oposisi ini kan sudah begitu variatif dalam mendegradasi bagaimana sosok seorang Gibran. Pelangak-pelongo, tidak kualitas, tidak punya kapasitas, anak ingusan. Tapi dikhawatirkan kan sesuatu yang kontradiksi gitu loh Bang. Gimana nih Bang? Janganlah engkau membenci seseorang berlebihan. Karena satu saat engkau akan menjadi sahabatnya. Demi persahabatan, kemungkinan Pak Prabowo bisa berdialog lah dengan ini, kita imajinatif aja ya. Bukan kita menuduh seperti itu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak kita mau menang. Tapi situasi sekarang kalau saya sama Gibran kita kalah. Nah, ini Pak Jokowi dengan Prabowo masih ngomong kita nih. Gitu kan? Nah, jadi udah yang penting kan saya tetap presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kencang kita salamnya daripada dia. Penonton Zulfan Lindan Review dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam episode akhir pekan. Nah hari ini Zulfan Lindan Review ya akan membahas isu yang paling aktual sepekan ini. Dan yang paling hangat adalah tentang Sibiru. Nah Sibiru ini ternyata menjadi kontroversial dan partai yang dimaksudkan ada yang dinilai baperan, ya kan? Partai apa ya? Partai Demokrat lah. Padahal kan yang Sibiru itu kan banyak. Ada Demokrat, ada PAN, ada Nasdem. Tapi yang baperan ternyata adalah Sibirunya Demokrat. Nah, kita akan mendiskusikan tentang Sibiru itu kok dianggap penting, kenapa? Ya kan gitu. Nah, bersama senior para politisi muda Bang Zulfan Lindan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Biasanya Abang komentar opening kau kepanjangan biasanya begitu. Ya ini kan pendek. Oh kan pendek. Aduh. Ya Bang. Jadi Bang pertanyaan saya langsung aja nih Bang. Kalau toh memang Demokrat itu merasa itu ditujukan buat mereka. Ya kan. Padahal kan itu hanya tafsir sejumlah teman-teman ketika mereka tampil di banyak media ya dalam diskusi. Nah ada yang bilang lihat ke meja saya warna memang biru ya kan. Nah tiba-tiba yang paling sensitif dan merasa bereaksi itu adalah Partai Demokrat. Sebenarnya Bang ini kaitannya ke 2029. Kalau begitu apa kepentingan Demokrat Bang? Kok merasa baperan seperti itu? Ya saya kembali mengutip secara persis ya apa yang disampaikan oleh Jokowi, dan itu dikutip kembali di dalam pernyataannya Wakil Ketua MPR RI fraksi Demokrat ya, itu Ibas Baskoro Yudhoyono. Di situ kan Jokowi mengatakan bahwa dia bilang begini persisnya, kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, ya itu saja kata dia. Nah, Jokowi tidak pernah mengatakan si A, si B, si C, biru, merah, hitam, dia tidak pernah mengatakan itu. Ya kan? Nah, munculnya inisial biru ini ketika Adi Darmawan itu dalam dialog di salah satu stasiun televisi itu kan seolah-olah merujuk kepada pakaian yang sedang dia pakai itu warna biru. Ya. Ya kan siapa itu? Ya kan Dia nggak sebut nama juga Pak. Sebut nama, dia cuma bilang baju biru. Iya. Warna biru yang saya pakai nih, baju biru nih. Nah, tapi kan
tadi seperti pengantarnya Budius, bahwa biru itu kan bukan hanya Demokrat, Betul. ya kan? Bahkan biru yang paling kental itu Nasdem, Nasdem. ya kan? Biru agak kehitam-hitaman. Lalu ada lagi biru Partai Amanat Nasional misalnya. Biru terang ya. Ya, di samping Partai Demokrat. Tetapi dua partai, ya, Nasdem dan Partai Amanat Nasional itu tidak berkomentar sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka tidak tertuduh. Ya, yang merasa tertuduh ini adalah Partai Demokrat. Sehingga secara resmi Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat juga, DPP Demokrat, itu kan bereaksi agak keras, ya kan? Bahwa ini adu domba, ini fitnah, ini macam-macam lah. Gitu ya, bahwa dia tidak menerima bahwa seolah-olah Demokrat yang Ada di balik soal ijazah palsu dan pemakzulan. Nah, sebenarnya kalau tidak merasa diam aja. Oh, itu bahaya sederhana sebenarnya ya. Diam aja udah. Terserah lah. Merasa sama seperti PAN dan Nasdem ya kan, karena nggak merasa ya diam aja. Diam aja. Berarti merasa. Nah, kenapa mesti merasa seolah-olah tuduhan Adi Darmawan ini, ya kan, kepada Demokrat, padahal Jokowi tidak menyebut siapa-siapa, gitulah. Ini yang menarik. Memang Budius ya, kalau kita ini andaikan kita anggap seandainya lah bahwa yang bermain ini Demokrat. Kan tentu orang bertanya kepentingan Demokrat apa? Ya kan? Kok ikut bermain di sini? Ini bukan pasti ya, ini kita andaikan gitu kan. Andaikan Demokrat dianggap bermain. Kepentingannya apa? Mengapa PAN ini tidak bereaksi? Karena PAN merasa bahwa dia tidak punya kandidat. Oh, oke. Untuk capres 2029 ataupun cawapres. Nasdem apalagi, ya kan, tidak mempunyai kandidat untuk cawapres, ya kan. Capres mungkin bisa, ada, gitu. Artinya ini spesifik ya, bukan nggak ada. Nanti kan semua partai kalau koalisi kan pasti ada calon presiden dan wakil presidennya. Tapi ini bicara dari kader mereka, gitu loh. Dari kader Nasdem kayaknya nggak ada nih. Dari kader PAN juga belum ada ya, belum muncul. Dari kader Demokrat ada. Siapa itu? AHY. Apalagi pernah ada yang sebut dari Demokrat bahwa AHY siap bersaing dengan Gibran. Bersaingnya di mana? Pasti 2029. Dan presiden pun pernah bercandain seperti itu. Kan ada suatu forum di mana Pak Presiden memberikan sambutan, di depan dia duduk bersebelahan AHY sama Gibran. Pak Presiden bilang begini, Bang. Nah, itu bersebelahan tuh Mas Gibran sama Mas AHY. Sekarang akur, nanti saingan itu katanya gitu, Bang. Ya, artinya begini. Kalau misalnya persaingan ini adalah merebut kursi cawapres, tentu orang kan langsung menuduhnya pada Demokrat. Karena dianggap AHY punya kans besar untuk menjadi cawapresnya Prabowo 2029. Sebenarnya bukan hanya AHY, ada juga namanya Puan Maharani. Di samping Gibran ya, juga punya kans juga besar untuk menjadi cawapresnya Prabowo 2029. Nah, kalau Prabowo nggak maju lagi, berarti persaingan mereka naik menjadi capres. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa yang namanya politik, ya kan? Politik ini pasti orang mempunyai pengamatan, pandangan, analisis dan macam-macam. Ya kan? Ini seolah-olah diarahkan kepada Demokrat karena dikaitkan dengan potensi AHY untuk menjadi cawapres menggantikan Gibran di 2029. Nah, tetapi ini kan tidak mudah juga, ya. Kita ingat bahwa MK sudah memutuskan bahwa Pilpres dan Pileg di 2029 itu kan nanti terpisah. Artinya penentuan capres itu ditentukan oleh suara hasil Pileg.
DPR RI. DPR RI ya, gitu. Nah ini kan pertarungannya kan di pileg dulu nih, belum masuk pilpres. Bisa saja misalnya seperti Jokowi. Ya. Jokowi pada periode kedua itu tidak pernah melihat partai ini suaranya berapa. Pokoknya Jokowi bilang Ma'ruf Amin, ya kan? Gitu. Memang betul Ma'ruf Amin ini PKB dan didukung oleh PKB yang menyebabkan Mahfud MD waktu itu terpental dari cawapresnya Jokowi periode kedua ya. Iya. Nah, kemudian kita lihat SBY. Pada periode kedua dia lebih parah lagi. Tidak sama sekali ada kaitannya dengan partai ketika menetapkan Budiono sebagai Cawapresnya. cawapres. Karena SBY yakin bahwa tanpa dukungan partai pun dia bisa meraih kemenangan di periode kedua 2019. 2029 bos, ini SBY. Oh, Gimana sih? 2019 kan Jokowi periode kedua. 2009 kali Bang. Memang 2009. Abang tadi bilang 2029. Mana pula 2029 lah kadang-kadang. Oke lanjut Bang. Aduh, udah salah dibalik-balik lagi deh. Ya, nanti biar penonton yang komen lah. Iya kan? Oke. Nah, jadi kita lihat SBY di 2009 itu nggak memperhitungkan sama sekali suara partai yang lain. Karena dia merasa Demokrat sudah 21% hasil pemilu, ya kan? Udah dia ambil aja Budiono. Artinya waktu itu kan SBY dipasangkan dengan sendal aja pasti menang kan gitu ya Bang? Saking kuatnya posisi SBY pada saat ronde kedua. Sendal kan terlalu rendah. Dia dicalonkan, disandingkan dengan Budius saja menang. Ya kan? Oke. Biar tinggi dikit lah. Ini kadang-kadang. Apa di mulutnya jalan terus ini. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, Pak Prabowo apakah juga melakukan putusan yang sama dengan dua presiden yang sebelumnya? Betul. Ketika masuk periode kedua. Betul. Memilih cawapresnya gitu Memilih ya. cawapresnya tidak penting partai itu dapat berapa, yang penting dia melihat ada calon wakil presiden yang cocok menurut dia bisa berjalan bersama-sama dengan presiden. Ya kan? Nah, itu. Nah, tapi kalau menurut saya karakter orang kan berbeda-beda ya. Karakter Jokowi, karakternya SBY, mungkin karakternya Prabowo lain lagi gitu. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo pasti tetap melihat hasil pemilu legislatif 2029. Jadi suara partai itu tetap diperhatikan oleh Pak Prabowo. Nah, ini kan beda lagi, misal ya kita nggak mengatakan pasti begitu, tapi kira-kira begitu arahnya lah ya. Nah, sekarang yang potensi untuk menjadi cawapres itu 2029 yang sudah kelihatan ya. Kita nggak bicara yang belum kelihatan, yang gaib-gaib nanti dulu lah, ya kan? Yang nyata-nyata ini kan satu Gibran, kedua AHY, ketiga Puan Maharani, ya kan? Nah, setelah mereka punya potensi untuk menjadi cawapres, tentu kan dilihat lagi partainya berapa. AHY kan harus dilihat, loh Demokrat dapatnya berapa nanti di pileg. Kemudian PSI, katakanlah ini mungkin salah satu partai yang pasti mendukung Gibran, dapatnya berapa di pileg. PDIP yang akan mendukung Puan, dapatnya berapa pula di pileg. Ini pasti mungkin ya Pak Prabowo akan mempertimbangkan itu untuk memilih supaya objektif gitu loh. Supaya punya dasar yang objektif gitu kan. Karena bagaimanapun partai ini kan sudah berjuang. Mana yang memang nanti bisa dipilih oleh calon presiden Prabowo untuk periode kedua, siapa wakilnya? Nah di sini pertarungannya di pileg ini, ya kan? Kalau seandainya suara Demokrat itu tinggi di atas 10% misalnya, sekarang kan cuma 4, sekian ya, 5, sekian ya. Ya. Nah kemudian PDIP
apakah nanti masih 16% atau turun misalnya. Atau mungkin naik lagi. Mengenai lagi. Jadi ada beberapa variabel. Ya, satu variabel figur. ABCD, 3 orang tadi. AHY, Gibran, Puan. Itu satu variabel. Variabel kedua adalah suara partai. Ya kan? Siapa dari suara partai ini yang memang signifikan untuk diajak kerjasama dengan presiden, ya kan? Karena ini penting sekali untuk di parlemen, gitu kan? Kita belum bicara koalisi partai lain ya, belum bicara. Ini baru 3 partai yang punya punya capres potensial untuk 2029. Variabel ketiga adalah survei. Oh, survei elektabilitas. Ya, nanti kan akan disurvei. Puan berapa, kemudian AHY berapa, Gibran berapa, ya kan? Nah disitulah kan orang terus berpikir ini Gibran memang mau digergaji dengan ijazah palsu dan pemakzulan supaya memang dia surveinya turun. Sehingga peluang AHY atau makin terbuka ataupun Puan bisa makin terbuka, gitu kan? Kan survei ini kan nanti elektabilitas kan dilihat tingkat kepuasan, kesenangan, keterpilihan semua kan dinilai, gitu Budi. Jadi kalau memang arahnya ke situ, kenapa mesti baperan Bang? Kenapa sekarang merasa difitnah? Ya karena gini, seolah-olah ya dianggap upaya Demokrat untuk terus mendorong ijazah palsu misalnya, pemakzulan misalnya, ini diarahkan untuk menurunkan elektabilitas Gibran. Karena ya AHY mungkin sudah Demokrat mungkin sudah melihat bahwa Puan ini elektabilitasnya lebih tinggi AHY. Ya, lebih tinggi AHY dan Gibran gitu loh. Jadi fokusnya ya ke Gibran gitu kan. Fokus untuk menurunkan elektabilitasnya itu adalah ke Gibran dengan isu ijazah palsu dan dan pemakzulan Gibran kan oleh Purnawirawan, oleh banyak pihak lah gitu. Nah ini sehingga orang langsung gini kan, apalagi model sekarang ini, tipe-tipe sekarang ini kan orang begitu lihat media sosial, ini nih dia pasti maunya ini nih. Nah orang langsung menganalisa. Nah, kita tidak bisa menuduh, tapi bahwa analisa orang atau kecenderungan orang melihat ini adalah mainannya Demokrat untuk meningkatkan mendorong AHY itu juga logik. Ini dalam politik. Dalam politik itu banyak yang logik, ya kan? Kecuali orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menganalisis, main tuduh-tuduh itu nggak logik. Logik dengan cocok logi beda apa sama Bang? Beda lah. Cocok logi kan biru misalnya langsung Demokrat kan gitu. Itu cocok logi namanya, ya kan? Nah Bang, kita kan tahu bahwa Pak Jokowi kan tadi Abang sudah bilang tuh statementnya kan jelas itu ya. Menurut Abang sendiri, siapa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi? Ya kita kan nggak bisa meraba-raba. Nggak bisa meraba. Dan kita pun nggak boleh memaksakan untuk meraba-raba. Nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi kemungkinan di dalam kepentingan politik, ya kan kita bisa lihat nih, ini kemungkinan. Penjelasan Abang tadi masuk akal sebenarnya, walaupun itu sifatnya analisis. Ya kan kemungkinan. Ya. Bisa saja orang berpikir jangan-jangan Pak Jokowi menuduh Megawati nih, ya kan? Jangan-jangan kan gitu. Karena memang ada perseteruan sebelumnya. Ya. Gitu. Lalu, wah, jangan-jangan Surya Paloh nih, karena masih ada sedikit irisan ketidaksedapan kata orang Medan, kurang sedap ketika Surya Paloh mencalonkan Anies sebagai capres, ya kan? Gitu. Masih ada irisan ketidaksukaan kepada Jokowi. Nah, yang ketiga SBY, ya kan, mantan presiden. Apalagi Burhanuddin Muhtadi itu mengatakan survei yang bersamaan seluruh tokoh-tokoh dan mantan calon presiden termasuk presiden, SBY itu masih 90%. Oh ya? Iya itu Burhanuddin mengatakan 90%. Survei yang sama
ya kan, dengan yang terakhir ya oleh Indobarometer ya. Bukan indikator, Pak. Indikator politik ya. Ya. Kalau Indobarometer kan Kodari, Pak. Mr. Q. Iya, Mr. Ya, Mr. Q nggak marah lah kita itu. Kan kawan kita juga ya kan. Apalagi udah dapat posisi yang mantap ya kan. Boleh cepat marah lah ya, Pak. Ya, enggak. Kalau dulu dia marah kita sebut-sebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa kecenderungan tendensi atau kecenderungan analisis dan kecurigaan itu wajar saja. Jadi kita kalau udah masuk dalam dunia politik, itu orang akan analisis apa saja. Kayak Jokowi misalnya, ijazah palsu lah, segala macam, ya kan. Prabowo udah jadi presiden, apapun yang dia lakukan salah, ya kan. Begitu. Itu udah tuduhan-tuduhan seperti itu udah. Walaupun sebenarnya dalam negara demokrasi tidak sebebas itu juga. Anda bayangkan misalnya di dalam sebuah dengan alasan demokrasi, ya kan. Orang lagi enak-enak nonton di bioskop, tiba-tiba ada 2-3 orang teriak kebakaran. Padahal enggak. Orang udah kucar-kacir itu di dalam bioskop. Ada yang tabrakan sana, tabrakan sini. Kebakaran enggak ada. Terus ketika ditangkap ini kan demokrasi. Bebas bicara. Saya bebas berteriak. Nah ini menurut saya demokrasi yang konyol. Itu nggak gitu juga kali, Bang. Loh ini yang bicara ini yang seperti ini apa? Bukan saya yang ngomong, kau tahu Profesor Dr. Sidney Hook. Ahli filsafat dalam bioskop ini. Saking pemahaman bebas bicara seperti itu. Iya, kalau orang Aceh lain lagi soal bioskop ini. Gimana, Bang? Orang Aceh beli karcis 1, disobek, marah dia. Aku beli mahal-mahal kok sobek pula. Ya kan? Kan gelap, cari pintu keluar susah. Akhirnya nanya pintu keluar mana, dikasih tahu orang pintu keluar dari situ. Dia beli tiket lagi 2. Akhirnya 1 disobek, 1 disimpan sama dia. Ku tipu kau, aku beli 2, aku kasih 1. Itu kalau bicara bioskop tuh lain lagi orang Aceh itu ya. Ini guyonan ya, jangan marah gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, demokrasi itu nggak boleh bebas tanpa batas. Ada rambu-rambu, ada koridor-koridor gitu loh, ya kan? Makanya sekarang kalau saya lihat ini kan koridor ini udah dilanggar semua. Betul. Orang seenaknya menuduh si A, menuduh si B, ya kan? Karena apa? Mereka merasa kalau saya dipersoalkan karena ucapan saya akan memanfaatkan jaringan media sosial, ya kan? Apakah hoax atau tidak, mereka akan manfaatkan itu. Inilah demokrasi kita menjadi kacau gitu loh. Apalagi ini eranya memang era post-truth ya, Bang? Ya, jadi makanya mesti ditata ulang kalau kita bicara demokrasi. Kayak begitu kan? Pak Jokowi ngomongnya tidak menyebut warna biru atau tokoh siapa. Begitu orang menyebut ada, lihat baju saya gitu kan, karena dia pakai warna biru, langsung orang bilang wah ini Demokrat. Tapi terkesan, Bang, teman-teman Demokrat ini justru langsung memainkan peran playing victim. Karena apa? Karena yang menginisiasi penyebutan warna itu kan dianggap sebagai kelompoknya pro Jokowi. Ya, begini sehingga Bu. merasa difitnah. Ya begini. Kalau dari dulu kan memang SBY itu selalu memposisikan diri seperti terzalimi. Terzolimi ya. Ketika dia menjadi calon presiden, ada ucapan Pak Taufik kok jenderal seperti anak TK. Dia itu dikembangkan terus, ya kan? Wah, ini ada apa istilah tadi itu? Kezaliman, penzaliman, playing victim, ya, dizolimi. Itu terus berkembang. Karena dan orang Indonesia ya dengan harapan kalau orang dizalimi itu nanti mendapatkan simpati. Karena orang Indonesia kan suka dengan orang yang terzolimi kemudian menjadi simpati kan gitu, Pak. Itu menurut saya ya, pengalaman saya SBY itu punya pengalaman seperti itu. Tapi kan kalau ini bukan jiwanya SBY begitu, tapi dia punya pengalaman. Dan pengalaman itu berhasil gitu ya. Pengalaman itu berhasil. Nah, kemungkinan ini pengalaman lagi. Kita lihat nanti surveinya dengan
tuduhan-tuduhan ini Demokrat apakah surveinya naik atau enggak? Tapi memang real faktanya yang terjadi Bang, sebelum ada penyebutan, lihat nih baju saya biru, itu kan memang nama AHY ini Bang, tanda kutip ya, tidak muncul di ruang publik sebagai tokoh, ya baik yang positif maupun yang negatif, ya kan? Nah, anggaplah AHY sibuk bekerja sebagai Menko. Ya. Dengan case ini Bang, di mana-mana sekarang AHY terzulimin, AHY membantah dan seterusnya. Secara algoritma di Google Bang, nama AHY mulai naik lagi. Walaupun isunya, ceritanya seolah-olah ketum Demokrat ini merasa difitnah. Gitu Bang. Itu kan daya tangkap namanya. Daya tangkap. Ya kan, daya tangkap. Begitu ada kesempatan, tangkap, kembangkan. Kan gitu. Nah, sekarang ini Istilahnya sekarang gercep Bang. gercep. Gerak cepat. Sekarang ini apakah dengan daya tangkap dan gerakan cepat ini membumi atau tidak? Bagaimana pandangan netizen misalnya? Apakah netizen nanti akan terbohongi misalnya, merasa dibohongi, dibohongi misalnya. Bukan niatnya AHY membohongi, tetapi orang kan biasa, oh ini kok begini nih, playing victim nih. Kayaknya dari dulu nih begini, kan gitu. Nah, dari zaman AHY, SBY kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang menarik ini untuk dianalisis ya. Jadi sayangnya Pilpresnya masih terlalu jauh. Itu yang mau saya maksudkan Bang. Pilpres terlalu jauh. Betul. Kalau memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan rating misalnya, itu juga rasanya kok jauh. naif ya. Naif, masih terlalu jauh. Nah, jangan-jangan ini memang reaksi aja. Bukan ingin mengambil kesempatan supaya ratingnya naik. Ini reaktif lah. Ya kan? Nggak suka dituduh gitu, nggak suka dipojokkan gitu loh. Kok kita dipojokkan? Kita ini nggak salah apa-apa, nggak ngomong apa-apa, ya kan? Gitu kan? Kan kira-kira lempar batu sembunyi tangan pun nggak kita. Tapi kita dapat tuduhan macam-macam gitu kan? Tapi mungkin abang juga mungkin menerima Bang, entah itu namanya analisis, entah itu namanya sebaran hoax ya, bahwa memang ada semacam benang merahnya kenapa ucapannya Pak Jokowi itu dikaitkan dengan SBY atau Demokrat ini. Ya ini cocoklogi barangkali kita anggap ya Bang ya, emang relevan gitu loh Bang dengan analisa abang tadi. Karena bagaimana satu-satunya handicap atau kendala halangan buat AHY ini bisa menjadi satu-satunya kandidat Pak Prabowo untuk 2029 memang Mas Gibran ini. Di mana juga ada Pak Jokowi ya kan. Nah, caranya ya memang bagaimana terus mengglorifikasi isu pemakzulan dan isu ijazah palsu yang selalu ada banyak sekali variasi-variasinya setiap hari, setiap minggu. Nggak pernah berhenti isu ini. Ya ini kan juga dikaitkan dengan bahwa Roy Suryo itu pernah menjadi anggota Waketum terakhir Bang. Ya sebagai Waketum DPP Demokrat, pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menpora juga. Menpora di era Menteri, SBY. di era SBY. Jadi orang itu memang melihat bahwa ini jangan-jangan ada kaitan. Benar. Ada kaitan nih. Jangan-jangan ada kaitan. Ya historisnya kan begitu. Nah jadi kalau kita lihat dari sudut pandang itu sangat wajar gitu loh. Ini kan semua dikaitkan. Ya samalah dengan ijazah Jokowi kan. Mencari misalnya dukungan dari teman-temannya Jokowi satu fakultas, ya kan, mencari staf-staf UGM, ya kan, itu sama aja. Nah ini orang mengaitkan, wah jangan-jangan ini SBY nih, AHY nih, karena kan Roy Suryo dulu Demokrat. Betul. Ini kan bicara dulu semua, Jokowi kan bicara dulu juga, bukan bicara sekarang, ya kan? Wah ini jangan-jangan masih ada irisan-irisan yang bermain gitu loh. Nanti kan dicek lagi. Ini orang-orang yang selama ini bersuara keras soal ijazah Jokowi ini dan pemakzulan ini pernah ada nggak kerjasama dengan SBY misalnya atau kerjasama dengan Demokrat? Ini akan dicari lagi nanti. Akhirnya isu itu beralih lagi. Wah ternyata memang di sini nih pemainnya kan gitu. Nah ini namanya politik kan orang. Ya kan, bandulnya kan
bergerak kiri kanan kan. Nah oleh karena itu menurut saya ya sebenarnya ya harus hati-hati. Nah di sini kan yang paling bukan bermain aman ya. Memang posisi aman itu ada pada Pak Prabowo. Ya, karena dia tidak ikut bermain, ya, tidak ikut manas-manasi yang manapun, yang kiri ataupun yang kanan, pro dan kontra dia. Pokoknya ya udah selesaikan secara hukum, ya kan? Nggak mau dia ribut sama Jokowi, untuk apa gunanya apa? Sama SBY gunanya juga untuk apa? Gitu loh. Nah tapi nuansa yang berkembang itu silakan aja masing-masing memahami, mempelajari, menyikapi atau menikmati juga. Nah, ini menikmati ini yang repot. Ini kita bukan masuk ke wilayah cocokologi sih Bang, enggak. Tapi ini anggap aja sebuah analisis gitu loh Bang. Terkait dengan apakah apa yang di bahasanya Pak Jokowi itu kan gini. Feeling politik saya kan gitu. Biasanya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, saya mendapatkan data intelijen kan begitu Bang. Iya. Beda ya kan gitu. Tapi saya nggak terlalu yakin Pak Jokowi mempunyai feeling politik itu bukan berdasarkan data, pasti berdasarkan data dan informasi Bang. Yang tentu Pak Jokowi masih memiliki sumber-sumber yang sahih dan valid. Nah jadi kan memang lucu ini ya. Tidak ada yang menyebut nama Demokrat. Betul nggak ada? Ataupun SBY. Tapi Ibas di dalam suratnya ini mengatakan dalam pernyataannya, Ibas menilai upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat. Ia menyebut narasi yang mengaitkan Demokrat dengan hal itu berpotensi memecah belah bangsa. Ini lucu juga kan? Gak ada konteksnya ini. Out of context. Itu tendensinya ke Pak Jokowi itu Bang ya? Apa Pak Jokowi atau kepada Adi Darmawan gitu kan? Atau kalau tapi kan Projo lah. atau relawan Jokowi macam-macam lah. Itu bisa berkembang tuduhan kemana-mana. Ya kalau orang bilang wah ini jangan-jangan ke Jokowi karena pertama yang mengatakan ada agenda besar ini adalah Pak Jokowi gitu. Terus berkembang bergulir kemana-mana kan. Nah jadi ya itu hebatnya Pak Jokowi. Artinya dia bisa hembuskan ini kan. Ya, kemudian orang menangkap dan bergulir kemana-mana. Rupanya guliran ini, bola api ini ditangkap oleh Demokrat. Ya kan, Demokrat lah yang kepanasan. Demokrat lah yang istilahnya keblingsatan. Dengan menjadi sasaran dari omongan itu. Ya, padahal tidak ada yang menyebut Demokrat, tidak ada yang menyebut SBY, tidak ada yang menyebut AHY, ya kan? Hanya iseng orang mengatakan, ya lihat aja baju saya, itu aja. Nah ini berkembang langsung dianggap ini wah Demokrat. Nah jadi saya kira bahwa kita kalau memimpin suatu partai ataupun memimpin bentuknya apa negara, organisasi apapun namanya, kita nggak boleh reaktif. Kalau reaktif, memang betul dalam satu sisi bisa menguntungkan karena merasa dizalimi, dianggap terzalimi. Tapi bisa satu sisi juga menguntungkan. Nah jadi sikap reaktif itu memang tidak positif, ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Ngapain kita nanggapi? Orang cuma bilang baju biru aja kok, terus kita panjang lebar cerita, ya kan? Mungkin orang nggak banyak tahu tuh Roy Suryo dulu pernah di Demokrat. Dengan penjelasan dari Ibas Baskoro, orang tahu oh dulu Demokrat dia. Ya kan? Oh dia dulu pernah jadi menteri SBY. Dulu pernah jadi anggota DPR RI, ya kan? Dari Demokrat, mulai analisa kemana-mana. Itu yang saya katakan tadi, istilahnya gitu. Apakah ini logik ataupun cocologi, itu kita serahkan kepada masyarakat. Dan banyak pendapat publik di sosmed itu Bang, ada yang menurut saya objektif analisisnya bahwa memang itu masuk akal aja. Kenapa Demokrat seolah-olah kaget loh, kok ada omongan seperti itu, kok ketahuan, nah gitu loh Bang, kok ketahuan makanya bereaksi, gitu loh Bang. Jadi reaksi Demokrat ini dinilai oleh netizen, kok kita ketahuan gitu loh Bang, makanya bereaksi. Ada lagu,
kamu ketahuan. Kamu ketahuan ya, Ya, kan gitu. walaupun tidak merasa seperti itu juga Demokrat, ya kan. Nah, itu kan kira-kira tangkapannya sebagian orang seperti itu. Apakah netizen atau Gen Z ataupun yang namanya apa lagi apa? Kalau kayak yang tua-tua itu apa namanya? Baby boomer. Baby boomer kayak kau tuh. Aduh. Milenial bang, bukan baby Kalau boomer. aku milenial, kau baby boomer. Nah, bang, sebenarnya saya sih kalau kita mau mengupas sosiologi ini seru bang, tapi kita nggak boleh lah membicarakan yang sosiologi. Nah, saat bergeser sedikit, Gak apa-apa mencocok-cocokkan kan artinya itu belum tentu benar kan? nanti kita dianggap kita tendensius ke Demokrat bang. Demokrat kan teman kita juga, ya kan. Gitu. Nah, bang. Bukan teman kita juga, banyak teman kita di sana. Banyak teman kita, ya. Banyak teman kita juga di Demokrat. Terkait dengan kekhawatiran, anggap begitu ya, kekhawatiran bahwa Wapres Gibran ini menjadi halangan. Ya kan? Apanya sih bang menjadi halangan? Padahal kan selama ini justru para pihak oposisi ini kan sudah begitu variatif dalam mendegradasi bagaimana sosok seorang Gibran. Pelangak-pelongo, tidak kualitas, tidak punya kapasitas, anak ingusan. Tapi dikhawatirkan kan sesuatu yang kontradiksi gitu loh bang. Gimana nih bang? Ya itu kan karena kan di situ ada Pak Jokowi, ada Jokowi di belakang Gibran, ya kan? Ditambah lagi Jokowi mau jadi ketua Dewan Pembina PSI, dan persepsi orang ini partai akan menjadi besar. Nah makanya banyak tokoh-tokoh di daerah dan di pusat itu banyak rebutan masuk PSI sekarang, karena ada Jokowi. Kan setiap partai ini diperkirakan akan besar, ya kan? Nah ini pasti orang berebut, sama kayak seperti Surya Paloh. Ya. Jangan sampai nggak ikut kalian, ini kapal induk Nasdem ini. Akhirnya semua orang rebut dan ternyata memang 2 kali pemilu naik terus. Pemilu pertama, pemilu kedua, ya kan naik suaranya kan. Nah, kita belum tahu pemilu ketiga seperti ikut dalam proses 2029 nanti. Abang melihat kekhawatiran itu hanya karena di posisi Mas Gibran ini ya, karena hanya ada faktor Jokowi bang. Ya satu itu, kedua, ya pastilah, ya kan. Sekarang saya tanya, AHY tanpa SBY siapa? Ya kan? Betul. Puan juga tanpa PDIP dan Megawati emang siapa? Itu harus berkaitan, ya kan? Jadi memang posisi cawapresnya Gibran ini dalam posisi cawapres itu menguntungkan. Dia bebas kemana-mana untuk menyampaikan kampanye segala macam. Panggung yang Ya luas lah. luas ya kan. Luas sekali. Dan itu juga panggung itu diberikan juga oleh Prabowo sebagai presiden, karena memang kan? pembagian tugas, bukan karena kepentingan politik. Ini kan pembagian tugas gitu loh. Nah jadi bahwa Gibran itu dianggap adalah simbolnya Jokowi. Makanya Jokowi dihajar terus, ya kan? Kalau Jokowinya down, KO, maka Gibran juga ikut KO. Gitu. Itulah kira-kira konteks kepentingan politiknya dalam perebutan ini, ya kan? Nah maka saya katakan tadi, siapakah yang paling mengambil keuntungan ketika melemahnya Jokowi dan Gibran? Ya pasti kan satu Demokrat dan AHY karena punya potensi untuk menjadi cawapres. Siapa satu lagi? PDIP dan Puan. Gitu. Nah kita nggak tahu siapa yang bermain ini. Tapi kalau kita amati bang, kinerja Mas Wapres dengan kesempatan yang diberikan oleh Presiden ya untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan dan kinerja pemerintah. Kau sebagai host nggak nawarin minum lagi. Terus gimana? Abang, aku lagi konsen, abang putus, aku jadi kehilangan. Itulah konsentrasi ngetesnya juga. host itu. Tenang bang, aku konsen ini, tenang aja bang. Jadi gini bang, nah bukankah dengan kinerja dan kesempatan yang diberikan oleh Mas Wapres ini, yang diberikan oleh Presiden Prabowo,
dukungan simpati dari masyarakat yang selama ini juga melihat Mas Gibran ini memang tidak punya kapasitas, justru merasa oh ternyata anak muda ini oke juga gitu loh Bang. Sudah banyak komentar seperti itu. Jadi maksud saya kalau Abang tadi kan menilai Gibran ini menjadi suatu kekuatan politik karena dukungan Pak Jokowi sebagai ayahnya. Ternyata Bang, hampir 10 bulan bekerja sebagai wapres dengan formasi yang diberikan oleh presiden dalam bekerja, nilai popularitas dan elektabilitasnya Mas Gibran ini sedang bagus-bagusnya Bang. Kekhawatiran AHY itu kalau dianggap itu sebagai kebenaran beralasan. Loh ya kan begini, artinya kita kan bicara variabel utama. Ya. Variabel utamanya Gibran ini adalah Jokowi. Adanya Jokowi di belakang Gibran kan gitu. Variabel kedua adalah potensi dan kemampuan dia yang terus berjalan ke depan dan dalam ujian. Ya kan? Sejauh mana kemampuannya ya kan? Dalam menyampaikan narasi, dalam menyampaikan ide dan gagasan, dan lebih penting lagi wakil presiden itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, masyarakat kita kan ini sekarang persoalan kemiskinan, pengangguran, PHK, ya. Ini bukan sekarang, artinya ini dampak yang dialami yang ada sekarang, Ya. ya kan? Dan belum lagi macam-macam masalah keamanan, makanya dia disuruh di Papua misalnya, ada lagi Nasdem minta di IKN misalnya, ya kan? Nah, ini kan semua tujuannya supaya ya positif, ada positifnya ya, seolah-olah memberi peran kepada Gibran supaya lebih fokus gitu, ya kan? Tapi bisa juga kalau secara laten orang baca ini ingin mengkandangkan, masukkan Gibran ke kandang, ya kan? Bisa jadi. Tapi kan itu nggak perlu dibahas lah, gitu ya. Tapi yang penting kita lihat bahwa Gibran ini bagaimana mampu melakukan terobosan-terobosan terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang itu memang diberikan kesempatan oleh Presiden Prabowo, kan gitu. Nah jadi kita tidak mengatakan Gibran ini nggak punya potensi sama sekali, punya potensinya, ya kan, gitu. Jadi kita lihat dalam dialog waktu Capres kemarin, Capres Cawapres kemarin, ya kan, dialog dengan Capres Cawapres yang lain gitu loh. Dan kemudian selama ini gerak langkahnya di tengah-tengah masyarakat, ya memang orangnya kan model Jokowi ya, tidak menggebu-gebu ya, gitu. Ya cara orang Solo lah, santai, ya kan, berjalan tenang, ngomongnya juga santai, tapi ada juga dengan di tengah-tengah ketenangan ada yang menggelepar kan gitu. Ya, gitu Budi. Nah, Bang, Abang kan juga dulu ya juga cukup dekat lah dengan Pak SBY kan itu, Pak. Ya, Artinya Abang pernah berinteraksi yang dekat juga dengan Pak SBY. betul. Sangat. Menurut Abang, kalau sekarang ini analisa hoak gunjingan yang membenarkan dugaan itu adalah ini Pak SBY sebagai ahli strategi dan segala macam, menurut Abang mungkinkah seorang Pak SBY melakukan itu, Bang? Apa itu tuh apa? Ya, dibalik semua ini itu loh maksudnya. Ya kan saya katakan tadi, kemungkinan itu bisa saja. Oh, bisa saja. Ya bisa, kemungkinan kok. Bisa saja. Yang namanya dia juga punya kepentingan supaya Demokrat leading. Apa tujuan Demokrat leading? Ya supaya AHY bisa jadi cawapres. Nah, ini kita lihat lagi. Untuk menjadikan AHY ketua umum, banyak sekali orang-orang pendiri lama, tokoh-tokoh lama tersingkir. Karena SBY kepingin menaruh AHY sebagai ketua umum. Nah, jadi bisa jadi, ya kan, syahwat itu masih ada gitu kan. Hanya untuk kepentingan AHY sebenarnya ya kan? Ya AHY dan Demokrat lah. AHY dan Demokrat. Nanti baru ada kepentingan bangsa-bangsa dan negara kan. Itu ada di panggung dan podium kalau itu, Pak. Ya. Nah, kalau memang bisa-bisa saja
Nah kalau bisa-bisa saja itu sebenarnya bahasa halus ya iyalah kan begitu Bang. Nah apa harus seperti itu Bang? Padahal kan SBY, Jokowi, Prabowo itu kan satu koalisi sekarang. Ya semua lah kalau kita bicara politik dan kita punya interest, political interest, kepentingan dan macam-macam pasti kita lakukan itu. SBY kan masih fresh juga. Umurnya kan baru sekarang 49 berarti 76. 76 itu apalagi dia seorang mantan militer, jenderal itu masih fresh pikirannya. Masa dia nggak gunakan untuk bermain taktik dan strategi untuk mencapai satu tujuan tertentu kan gitu. Masa 76 abang nilai belum terlalu tua sih Bang? Belum, Biden masih 80. Tapi kan udah jalan. Donald Trump berapa? Udah bongkok-bongkok. Donald Trump hampir 78, 79 masih nakut-nakutin orang. Iya kan? Nah, jadi kau jangan lihat umur. Keputusan PBB, dia bilang orang dianggap sebagai generasi muda itu adalah umur 60 mulainya. Makanya kalau kita lihat di Eropa dan Amerika, seorang presiden direktur, walaupun banyak yang muda ya, tapi orang-orang tua itu menjabat CIA, menjabat macam-macam kementerian, ya, macam-macam jabatan-jabatan strategis. Di sini aja kan 58 udah pensiun. Memang betul, 58 pensiun, begitu 60 ke atas jalan udah bengkok-bengkok kan. Saya tadi berharap jawaban Bang Zulfan adalah nggak mungkin Bang. Kenapa? Karena pada saat di periode akhir Pak Jokowi, ya kan, ketika kemudian ada KLB yang dilakukan oleh Pak Mul itu, kan itu sempat tertuduh Pak Jokowi ikut mensupport Pak Mul. Kan terbantahkan dengan dipanggilnya AHY ke istana dan dijelaskan semuanya sampai kemudian AHY percaya bahwa itu memang nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Nah kemudian walaupun tuduhan sebelumnya ada istana di belakangnya. Betul. Tapi kan setelah dipanggil kan menjadi ternyata tidak seperti itu kan begitu. Kemudian yang juga saya tadi menduga abang mengatakannya tidak mungkin karena saya merasa Demokrat dan AHY ya berutang budi ke Pak Jokowi karena setelah itu AHY ya dilantik menjadi menteri ATR Bang oleh Jokowi. Mas AHY yang selama ini hilang dalam radar politik karena tidak punya panggung kecuali setelah kalah gubernur ya, setelah pilgub ya. Kan nggak ada lagi Bang setelah itu, hanya sebagai ketum PDIP, ketum Demokrat aja ya kan. Tiba-tiba punya panggung, ya kan, dan melihat kinerja yang hebat. Nah masa sih Bang, ya kan, dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, ya kan, kalau tadi jawaban abang bisa-bisa saja. Kok tega? Kok kalau memang bisa-bisa saja? Rasanya itu nggak mungkin begini, Bang. Kalau kita lihat, mana mungkin orang berpikir ada perpisahan antara Megawati dengan Jokowi? Ya kan? Kita ini kadang-kadang begini, hubungan baik 100 tahun, tapi ada 2 hari ada satu hubungan yang tidak baik. Itu bisa menjadi masalah besar. Yang dilihat yang 2 hari ini bukan yang 100 tahun. Bisa. Politik memang harus seperti itu ya Bang? Bukan hanya politik. Berumah tangga suami istri juga begitu. Abang jangan bawa ke rumah tangga Bang. Loh enggak, ini misalnya, ya kan? Ini misalnya, jangankan kita bicara politik. Bicara makro politik, abang analoginya ke rumah tangga. Loh, rumah tangga itu kan lebih kental lagi kan? Persatuannya gitu, suami istri bisa. Apalagi sekedar perkawanan politik, sangat bisa. Gitu jangan, oleh karena itu kan begini. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib itu Mantap ini kalau dari. iya, itu bukunya ada Nahjul Balaghah itu. Apa dia bilang? Janganlah engkau membenci seseorang berlebihan. Karena satu saat engkau akan menjadi sahabatnya. Janganlah engkau menyenangi seseorang juga berlebihan. Karena satu saat kau bisa menjadi musuhnya. Itulah politik menurut Bukan politik, artinya begini, manusia ini labil. Bukan soal politik, secara psikologis manusia ini banyak kelemahan, banyak apa, karena emosinya yang bermain. Tetapi orang yang bermain dengan hati nurani, ya kan, dengan ritual dan spiritual, itu nggak terjadi seperti itu. Gitu. Persahabatan ya persahabatan, ya kan. Jadi kuncinya orang yang punya hati nurani yang akan seperti itu. Ya, perpecahan itu terjadi kan karena nggak punya hati nurani, karena kepentingan kan. 100 hari, 100 tahun kepentingannya sama. Pas 2 hari kepentingannya berbeda, pecah. Gitu loh. Nah orang-orang yang sudah masuk dalam dunia spiritual, dunia
jiwa bukan kejiwaan ya. Ada orang yang membangun kalbunya dengan jiwa yang bersih, nggak ada lagi tuh urusan interest apa. Ya orang memusuhi biarlah. Kayak Pak Jokowi sekarang lah, Bang. Difitnah hampir 10 tahun dengan teramat biadabnya, tetap nggak masalah, tetap kalem, kan gitu loh, Bang. Itu artinya Pak Jokowi ini memang tingkat kesabarannya itu luar biasa. Saking sabarnya keluarlah statement ada rencana besar agenda besar gitu loh. Itu kan hasil kontemplasi juga. Iya. Oh ternyata ada agenda. Memang jadi viral kan gitu. Iya. Nah Bang, ini sudah hampir 1 jam. Saya masih ada beberapa pertanyaan, masih boleh ini? Masih kita hatta sampai sahur boleh. Jadi gini Bang, saya kan terpancing dengan penjelasan Abang juga tadi. Bahwa Abang kan tadi melihat siapakah yang akan menjadi capres atau cawapres dari hasil pemilu nanti, hasil pileg lah ya kan, hasil pileg 2029. Yang tidak boleh kita lupakan Bang, Prabowo Gibran itu kan satu paket. Kalau kita melihat historical, kenapa Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai cawapresnya, ya kan Bang? Nah, Pilpres memang beda Bang dengan pileg. Yang ini dulu, menurut Budi kenapa? Aku jadi host juga sekali-sekali. Inilah kadang-kadang. Ya sekali-sekali Bang. Nah kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Karena apa? Secara moral ya kan, tentu Pak Prabowo nggak serta-merta bisa terpengaruh dengan apa yang dimaksudkan oleh teman-teman Demokrat. Anggap saja oleh Pak SBY juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Meskipun ada, anggap begitu, meskipun ada nih keinginan untuk menempatkan posisi Mas AHY sebagai cawapresnya Pak Prabowo pada 2029, tentu Pak Prabowo akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Misalnya, ya kan, kok Abang terus bertanya ini? Iya kan, misalnya. Oke. Misalnya, saya kan nggak mungkin karena saya ini kalau nggak direstui Pak Jokowi dan tidak didukung oleh Pak Jokowi, saya nggak mungkin memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Nah, situasinya sekarang sama. Di mana meskipun Pak Jokowi sudah bukan presiden, yang namanya loyalis, pengagum, ya kan, dan yang bersimpati kepada Pak Jokowi itu tetap angkanya tinggi, Bang. Masih 70%. 74. Apakah Pak Prabowo akan menyia-nyiakan captive market yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini? Sekarang aja Bang, para relawan di sosmed, ya kan, begitu bukan relawan, itu lebih kepada simpatisan lah ya kan. Itu jangan coba-coba ada wacana menggeser Prabowo, Prabowo bukan dengan Gibran. Mereka akan protes, mereka akan ngamuk. Apalagi kalau memang ada deal-deal tingkat tinggi misalnya, kita kan nggak tahu Bang di level atas nih. Misalnya ada di deal ternyata Pak Prabowo memang sudah ada bisikan-bisikan tak dari Pak SBY, kalau bisa ya dengan Mas AHY aja misalnya. Itu nggak akan mungkin dilakukan oleh Prabowo Bang. Saya berkeyakinan seperti itu. Berat. Nah begini, politik itu kan realistik, bukan khayalan. Politik ini realistik. Nanti dilihat hasil pileg. Siapa partai mana yang tertinggi? Itu kan tadi variabelnya udah jelas kita. Ya kan? Apakah Demokrat bisa merangkak naik atau makin turun? PSI yang sekarang hanya 2,8% bisa nggak mencapai lebih besar, bisa sampai 7%, 8%. Atau katakanlah 10% targetnya misalnya. Karena ada Jokowi di situ, ya kan? Kemudian sebenarnya PDIP ya udahlah, kan? Mungkin tidak ikut dalam persaingan ketat, gitu loh. Kalau berkaitan dengan Prabowo nanti, walaupun menjadi pertimbangan yang serius juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa nanti disurvei juga, bagaimana tingkat kepuasan orang. Tadi kan sudah kita bahas elektabilitasnya SBY, AHY dibanding Gibran dengan dibanding Gibran Puan gitu ya. Dibanding yang Puan gitu loh. Bagaimana?
bisa tinggi atau enggak. Iya kan? Nah, sebenarnya dari sekarang sudah kita belum tahu ya. Orang belum mensurvei Gibran, Puan dan AHY. Ya. Gitu loh. Nah, tapi kan kalau disurvei sekarang memang tingkat popularitasnya Gibran paling tinggi kan, popularitas ya. Tapi kan bagaimana elektabilitas kita belum tahu. Nah, oleh karena itu nanti Pak Prabowo akan melihat dari sisi itu. Bang, kalau dari sisi elektabilitas sebagai variabel penting menurut Bang Zulpan, pada saat 2024 dibanding AHY, Mas Gibran tuh jauh di bawah Bang elektabilitasnya. Tapi nggak ada masalah tuh. Tapi 5 kali Bang Pak Prabowo meminta ke Pak Jokowi kesediaan untuk menjadi cawapresnya. 5 kali Bang. Kelimanya baru disetujuin. 4 kali Pak Jokowi nggak menjawab. Kan saya katakan tadi, karena di belakang Gibran ada variabel besar, ada kekuatan besar yang namanya Jokowi. Itu yang dilihat Prabowo, bukan faktor Gibran. Gibran ada apa? Di belakang Gibran ada Jokowi. Yang saat itu 90% juga ke tingkat kepuasan dan kesenangan orang kepada Jokowi. Ditambah relawan dan macam-macam yang tiap hari bersuara kan. Gitu. Jadi yang disurvei itu adalah faktor Gibran nggak penting waktu itu. Yang paling penting faktor Jokowi. Apalagi pada satu masih penjabat presiden. Ya bahkan jangankan dengan Gibran. Pak Prabowo dengan Ibu Iriana aja pasti menang. Ya kan? Ibu Iriana nggak mau aja tuh jadi cawapres. Nah, apa Abang ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo bisa aja menjadi apa tadi Abang istilahnya realistik ya? Realistik. Apakah Abang ingin mengatakan bisa saja kali ini Pak Prabowo lebih realistik dalam arti akan mengkaji banyak Saya koreksi, variabel. bukan berat. Justru 2024 itu Pak Prabowo super realistik. Karena dia sadar betul bahwa tanpa Jokowi dia nggak bisa bakal menang. Dan bahkan kalau Jokowi tidak mendukung dia tidak akan maju capres. Dia pasti kalah. Oke. Itu realistik dong hitungannya. Jadi bukan berarti tidak realistik. Nah sekarang kan realistik juga pertimbangannya lain. Kan nanti dilihat begini. Oke, Jokowi dibilang kuat. Terus Kaisang ketua umum PSI. Ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Nah, nanti kan dilihat. Ya kan? Pemilu hasilnya seperti apa? Signifikan nggak suara PSI ini? Kan gitu. Begitu juga Demokrat. Ada SBY. Bagaimana suara pemilunya, pilpresnya? Jadi semuanya realistik nih dihitung. Tetapi nanti presiden ya akan melihat dengan berbagai macam pertimbangan. Kan presiden pasti melakukan pertimbangan. Ya beda-beda 1-2% saya ambil ini aja deh. Misalnya kan. Nah memang kalau kita bandingkan antara SBY dengan Jokowi dan dengan Megawati, pasti tingkat kepuasan orang kepada Jokowi masih tetap tinggi, ya, yang akan mendukung Jokowi. Karena ini kan terorkestrasi terus nih dengan relawan, dengan berbagai macam. Kan sampai kemarin masih orang melihat di televisi bahwa kunjungan orang ke rumah Jokowi nggak habis-habis, ya kan? Berbus-bus datang, berapa puluh bus datang lagi, berapa puluh bus datang lagi. Nah itu kan orang menuduhnya, ini dibayar nih, dibiayai. Terlepas dari itulah, pokoknya orang datang, ya kan? Nah coba orang misalnya dibayar ke rumah Megawati, mau nggak? Ya kan? Sebanyak itu nggak sama-sama dibayar? Datang ke Cikeas misalnya. Ke Cikeas, sama-sama dibayar, apa sebanyak itu nggak? Apa mau nggak? Nah ini kan artinya memang ada respek. Terus ada juga biaya. Ketemu di antara respek dengan biaya ketemu ya jadi. Jadi kalau nggak ada respek dibayar ya kita ambil aja duitnya. Untuk Tapi kondisi 2029 nanti menurut Bang Zulpan dengan asumsi memang Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI, apakah pilihan Pak Prabowo itu juga sangat realistik? Artinya memang mempertimbangkan hasil elektabilitas para cawapresnya berdasarkan partainya dapat berapa persen suara. Nah, berarti bisa saja
perjanjian, komitmen, ya kan, yang pernah terjalin sebelumnya pada saat deal 2024 kemarin bisa kemudian dibatalkan atau Nggak dikhianati. ada, emang ada deal sampai 2029? Kan nggak ada deal. Saya menduga ada deal, Bang. Nggak ada. Saya kira nggak ada deal-deal begitu. Semuanya berjuang lah, ya kan? Kan paling gini, demi persahabatan, kemungkinan Pak Prabowo kemungkinan ya bisa berdialog lah dengan ini, kita imajinatif aja ya. Bukan kita menuduh seperti itu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak kita mau menang. Tapi situasi sekarang kalau saya sama Gibran kita kalah. Nah, ini Pak Jokowi dengan Prabowo masih ngomong kita nih, gitu kan? Nah, jadi udah, yang penting kan saya tetap presiden, gitu loh. Jadi nggak usah ada rasa macam-macam gitu loh. Kalau bukan Gibran wakilnya, kita kan mau menang nih. Nah itulah menurut saya persahabatan antara Jokowi dengan Prabowo, gitu kan. Tapi nanti ya makanya solusinya ini seru. Persaingan antara SBY misal terjadi nanti semakin tinggi nih antara SBY dengan Jokowi, kan? Karena di orkestrasi dimainkan oleh kader-kader partai masing-masing atau oleh relawan dan macam-macam, ditambah lagi pengamat ya kan, seperti kau itu. Nah, jadi nanti itu memang bisa seru gitu loh. Nah, kuda hitamnya bisa Puan. Puan kan dekat juga sama Pak Jokowi, ya kan? Bisa jadi kuda hitamnya Puan untuk menjadi cawapres dari PDIP. Udahlah ini ribut, ya kan? Pak Prabowo mau cari yang aman itu Puan, karena tidak terlibat dalam ribut-ribut ini kan gitu. Jadi abang memberi sinyal nih kayaknya nih bahwa belum tentu Prabowo Gibran pada periode kedua. Ya itu saya katakan tadi, variabel-variabelnya semua dihitung gitu loh. Kan tadi kita bicara realistik. Artinya abang nggak firm ini. Karena kan begini bang, Ya nggak firm dong kan, gimana? menangkap suara publik nih. Prabowo Gibran tuh harga mati sampai periode kedua. Kecuali Pak Prabowo-nya berhalangan misalnya sakit gitu loh. Tapi jika ini normal ya kan, Prabowo Gibran tuh nggak boleh digeser. Loh iya. Kalau tapi ketahuan dari sekarang tanda-tandanya nih misalnya, Pak Prabowo tidak akan bersama Prabowo Gibran, beda cerita bang yang akan terjadi nanti. Loh ini kan begini, semuanya kan orang kan harus lihat dengan akal sehat, dengan hati yang jernih dan pikiran yang jernih, ya kan? Orang kan harus yakin bahwa yang paling penting kan tidak dengan Gibran, tetapi hubungan dengan Jokowi tetap intim, dekat, tetap baik, tetap tidak ada masalah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita bicara, kalau tidak dengan Gibran ada yang marah, di survei juga yang marah ini berapa persen? Ini kan pada tingkat pemilihan, para pemilih nanti akan dihitung, ya kan? Nah, makanya saya katakan tadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Soliditasnya relawan Jokowi sampai kapan? Ya. Ya kan? Nah, jangan-jangan sebagian yang sudah jadi komisaris bisa juga merasa sudah tercapai. Kalau cita-citanya sebatas itu, gitu loh. Tidak semua yang jadi komisaris seperti itu, tapi sebagian ada aja yang seperti itu kan. Nah, buktinya ada yang beberapa orang, ada yang kita lihat mau habis masa jabatan komisarisnya nggak mau kan. Sahabat abang itu. Sahabat kita. Logik aja, dia merasa sudah berjuang, sudah berbuat, tapi tidak mendapat perhatian, dia marah-marah. Boleh aja, punya hak juga orang. Yang jelas bang, yang saya tangkap di grassroots itu, khususnya para loyalis dan dahar-daharnya Pak Jokowi ini, jika di awal tahun 2026 nanti memang terlihat Prabowo tidak akan lagi bergandengan dengan Gibran sebagai cawapresnya, ya kan?
mereka akan mempersiapkan Gibran sebagai capres. Ya tidak boleh emosi. Kalau mereka ingin menyiapkan Gibran sebagai cawapres, kerjalah bagaimana PSI itu menang. PSI sebagai partai yang akan mendukung Gibran itu suaranya melejit di atas 10%. Itu yang harus dilakukan. Bukan marah-marah. Marah-marah nggak berbuat apa-apa ngapain? Marah-marah sambil kerja keras boleh kan? Kerja keras ya kan. Jangan marah dulu, kerja keras dulu. Nah, abang sendiri gimana? Apanya? Abang kerja keras gak? Untuk Bagaimana Prabowo Gibran atau mungkin abang sebagai pengamat aja tetap ini sebagai pengamat podcaster. lah kita, iyalah kita ini host aja lah. Iya kan, begini-gini aja kita udah. Ini hidup yang paling enak, santai, ya kan? Ya kan, habis modal kita berhenti podcast. Iya kan? Iya. Kalau masih bisa bernapas-napas podcast terus, ya kan? Belanda masih jauh bang. Belanda. 29 masih. Tapi kalau aku sering ke Belanda tuh dekat, cuma 16 jam. Apa pula yang masih jauh? Nah, inilah Masih jauh. kau. Iya kan? Yang dekat itu Kamboja sama Thailand. Nah bang, terakhir bang, closing statement bang. Kira-kira dari ketakutan, kekhawatiran, ada playing victim dari Demokrat ini, ya kan? Kedepannya sebaiknya seperti apa bang? Demokrat ini dan Pak Jokowi sendiri. Ya kalau saya senang aja sih. Rame-rame terus. Supaya podcast kita ada topik yang kita bicarakan. Kalau sepi-sepi aja kan, apa yang mau kita ngomongin? Coba kamu mau ngomong apa? Aku banyak Ngomong tentang DPR, penonton nggak ada. Ya kan? Ngomong soal ini, yang lain-lain nggak ada penonton. Tapi kalau udah kita mau ngomong, ada Jokowi di dalamnya, ada Gibran di dalamnya, penonton rame. Gitu. Ditambah lagi sekarang ada AHY, ada Demokrat, ada SBY. Tambah rame lagi. Nah, semoga persoalan-persoalan perseteruan politik ini semakin hiruk pikuk dan semakin rame. Tapi jangan ribut-ribut. Jangan berkelahi, jangan berantem gitu loh. itu kan mustahil itu bang. Apanya? Jangan ribut-ribut tuh mustahil lah. Yang ada ketika ada televisi, ada program seperti program yang seru-seruan itu bang, saya nggak usah sebut lah namanya ya kan. Itu memang semakin senang bang. Jadi mungkin nggak berkelahi bang. Ya kalau kita Pasti kan senangnya berkelahi. begini, senangnya kan supaya kita ini pikiran kita bekerja untuk menganalisis dan mencari solusinya. Bagaimana ini? Kan gitu. Kalau menurut saya sih normal-normal aja lah. Udah mau jadi capres, cawapres bertarung aja di pemilu nanti. Nah kira-kira kan dari sekarang udah kita ambil gambaran. Nah kemungkinan besar Anies mau maju lagi capres. Nah, PDIP mungkin Pramono Anung. Tapi kalau Puan udah jadi cawapres, Pramono nggak mungkin maju lagi. Dari mana pula Anies akan maju Pilpres 2029 bang? Nanti kan- Perahunya nggak ada. Nanti kan thresholdnya, dia kan udah bikin partai nanti. Sekarang ormas dulu, nanti bikin partai. Kalau threshold 0% kan dia bisa maju. Iya kan? Tapi setahu saya belum ada yang namanya gerakan rakyat itu, ya kan? Yang namanya gerakan rakyat itu kan belum ini bang, belum dikenal dan bahkan belum juga menjadi pembicaraan publik walaupun masih sebatas ormas. Ya dia harus beli televisi kayak Surya Palu. Minimal punya podcast dulu lah, ya kan? Kalau untuk beli televisi nggak sanggup lah bang. Anies mana punya duit sebanyak itu, kecuali Boleh kalau Anies mau ajak kita untuk jadi hostnya boleh juga itu. Waduh bang, udah 1 jam lewat ini. Kita harus akhiri nih. Ya oke. Karena pembicaraan kita ini memang nggak ada sampai subuh pun seru ini ya kan. Terima Nggak, kasih. kalau kita sampai sahur bisa karena kita ini memang sahur dan puasa. Tapi bagaimana yang lain-lain ini? Kan repot ya kan? Aduh, terima kasih Bang Oke, Zulfan. Budius. Terima kasih. Selamat semua penonton ya. Zulfan Lindan Mudah-mudahan Review, ini ya kan? obrolan-obrolan santai ini banyak manfaatnya Nah, ya. saya yang closing bang, bukan abang. Gak akan ngomong, aku belum closing. Oh. Nah inilah kau nih. Iya kan? Enggak, Ah, abang sekarang kayaknya sudah mau closing ini. Enggak, sekarang kau Aku yang closing. closing bang. Enggak, aku mancing kau aja kau. Kira-kira kau lupa nggak kan gitu? Rupanya kau nggak lupa juga bahwa kau host. Aduh. Karena kau udah sur seperti narasumber aja tadi aku lihat. Kan kita diskusi bang. Nah, Enak sekarang kan dia begitu. sendiri yang bilang kita diskusi inilah. Oke. Terima kasih penonton ruang ruang lagi nah itulah. Nah, inilah. Abang ajak bercanda saya. Nggak concern kau. Ya, penonton Zulfan Lindan Review, saya nggak perlu simpulkan, sudah banyak kesimpulan yang bisa Anda
pilih sendiri. Tapi yang jelas ya kan, bertarunglah secara sehat, itu aja sih kata kuncinya dari apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Zulfan Lindan Review edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.